ini semua nih, makanan sebanyak ini datang hanya sekitar 15 menit. Kita cobain ya. Kue tiaw ayamnya. Ini sih warnanya tuh, lihat tuh. Jago nih main woknya tuh, sampai burn gini ya. Woks. Oh, gokil sih. Gokil. Halo semuanya sahabat Koko Kuliner, jumpa lagi sama gue William. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat. Hari ini kita lagi main jauh banget nih ke Jakarta Pusat, tepatnya di Pasar Baru. Kita hari ini diundang sama salah satu kopitiam yang beda banget. Dan gua rasa teman-teman semuanya harus mampir ke sini. Chill Chat Coffee dan Eatery. Jadi ini adalah kopitiam yang gede banget, yang dimana biasanya kopitiam itu hanya apa ya? Ya kopitiam itu kan sebenarnya kayak warkop-warkopnya orang Chinese gitu ya. Tapi Chill Chat ini beda. Dia kopitiam 3 lantai, ada VIP room, ada meeting room. Wow, luar biasa. Dan menunya juga sangat bervariatif. Yuk langsung aja kita masuk ke dalam. Kita diundang resmi oleh owner dari Chill Chat Coffee and Eatery. Let's go. Halo Pak Rusmin. Ya, siang Will. Terima kasih udah diundang buat sama-sama Will. Chill Chat. Sama-sama. Nah, ini kita hari ini bersama Pak Rusmin ya, salah satu owner dari Chill Chat Kopitiam lah kita bilang ya. Ini kopitiam ala Penang lah. Ala Pineng ya. Pineng, ya. Oke, makanannya variatif banget. Ya. Halal nggak sih Pak Rusmin? Halal. Ya, Nopok dijamin ya. nolat. Nopok nolat. Oke. Pak Rusmin, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyain dulu sebelum kita muter-muter dan ngasih lihat penonton nih Chill Chat tuh seperti apa sih? Boleh banget. Yang pertama, ini lokasinya ada di mana Pak? Di Pasar Baru ya, Juanda Raya nomor 8 dan luas banget tempat parkirnya ya. Sangat luas. Area kuliner sini. Area kuliner. Dan ini menjadi kopitiam atau kafe terbesar di Pasar Baru nggak sih? Ya, kita bilang cukup besar lah ya. Banyak yang besar tapi cukup besar. Kapasitas bisa sekitar 150 sampai 170. Wow, 150 sampai dengan 170. 2 lantai 1 mezanin. Iya. Dan tempatnya cozy banget, asik banget dengan tema yang ala-ala Chinese gitu ya Pak ya? Iya, sesuai dengan eventnya lah kita ganti lah ya. Oh gitu, sesuai dengan event ya? Iya. Oh jadi ini menyambut Imlek makanya bikin ornamennya seperti ini. Betul. Oke, untuk yang selanjutnya jam operasional dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 7 ke jam 10. Jam 7 pagi sampai jam 10 malam. Jam 10 malam. Oh luar biasa ya. Iya. Jadi mau breakfast, lunch, dinner, brunch, semuanya bisa ya? Ada buat orang kantor lah ya. Oke, buat orang kantor. Bisa WFC juga ya. WFC, banyak sini ya. mau yang kerja santai-santai, Bisa banget. ngumpul, makan Bisa. siang semuanya Bisa. Karena di kopitiam Chill Chat ini atau kopitiam coffee ya, Coffee and Eatery ya. Iya, coffee and eatery. Ini nggak cuma jual minuman atau kopi, tapi juga jual makanan yang cukup proper ya, benar ya Pak Rusmin ya. Proper banget. Proper dengan banget, chefnya yang ada 3 ya, kopinya lah ya. Ada 3 chef di sini. Nanti kita Iya. bakal lihat ke dapurnya ya. Boleh. Oke, sekarang kita nih lagi ada di area lantai 1 ya. Iya. Nah ini di depan kita apa nih? Bar ya? Iya, barnya nih. Ada barnya. Oke, ini jual apa aja sih? Snack ya? Ada cheesecake, Oh, cheesecake. tiramisu juga. Oke, Ya. kopi ya, Iya. kopi semuanya pakai coffee beans ya. Iya. Jadi apa namanya kualitinya nggak usah diragukan lagi. Iya, ada 3 varian nih, Will. Ada 3 varian. Iya, ada kopi O, ya kopi Oke. hitam lah ya. Iya, Bisa kopi polos sama susu. Oh. Ada juga yang house blend tuh. Ya. Oke. Ada juga yang Arabica, pecinta Arabica Oh ya. jadi kita bisa Iya. request. Oh makanya ada 2 grindernya ya. Iya. Jadi satu Arabica, satu house blend. Iya. Oke siap. Ya, Pak ya Rusmin. kita cocokkan lah dengan selera di sini. Siap. Kita ikuti Oke. seleranya. Yap. Kita muter-muter boleh lihat Silakan, Chill Chat nih. silakan. Oke siap. Nah ini kita lagi ada di lantai 2 atau mezanin ya. Iya. Kapasitasnya berapa? Sekitar 26 sampai 30-an orang lah ya. sampai 30. Nah,
ya kita buat tempat senyaman mungkin lah ya. Kalau untuk tempatnya sendiri yang sofa ada, yang kursi ada ya. Jadi Betul. buat yang ngecil enak, buat yang makan serius juga enak ya. Betul. Oke, kita lanjut lagi ke lantai Boleh, 3. boleh. Nah, sekarang ini kita udah ada di lantai 3 ya Pak Rusmin ya. Iya, lantai 3. Dan ini menurutku jadi tempat yang paling besar. Ya. Karena los ya. Ya, Kalau di lantai oke. 1 kan tadi ada kepotong kitchen, kepotong Iya, bar. betul. Ya, ini benar-benar ruang makan ya. Iya. Ini di lantai 3 ini kapasitas berapa nih Pak? Yang di hall-nya ini sekitar 60 sampai 70 ya. Oke. Nah, bisa kita. Ini tuh kalau buat disewakan aja menjadi function atau orang umum juga bisa makan? Orang umum bisa. Oh, gitu. Nah, kalau lantai 1 mezanin rame, naik ke atas. Oh, Mau di oke. booking juga nggak masalah. Nah, Oke. Jadi kalau lantai 1, lantai 2 penuh, lantai 3 di open for public. Iya. Tapi kalau teman-teman datang dan mau bikin event segala macam juga bisa Iya. banget di sini. Sudah sering dipakai nih. Udah sering Nah, dipakai Will. ya. Nah, Karena memang lantai 1, lantai 2 kalau misalkan fatigue, kalau misalkan lagi kondisi high season aku rasa bisa penuh karena kapasitas kan nggak terlalu yang gede banget di lantai 1, 2-nya ya. Iya. Aku lihat malah gede banget di lantai 3 ini nih yang bisa nampung banyak orang ya. Di sini kuliner nih kalau yang udah kelas-kelas kayak gini mahal-mahal. Betul. Chill Chat ini termasuk salah satu menunya yang cukup affordable lah Iya. di wilayah ini ya. Betul. Karena kan di sini banyak pesaing juga yang dengan bisnis sekitar ya. Dan kita tahu itu harganya semuanya di atas rata-rata Betul. ya. Pak Rusmin idenya gokil juga. Dia bikin harga yang ya gimana lagi caranya ya Pak. Kalau kita nggak melakukan hal seperti ini kita juga agak sulit ya. Nah, ide ini kan muncul ya pas kita ini tempat, ya kita ownernya beberapa orang lah ya. Ya, saya mewakili teman-teman lah ya. Nah, nanti yang buat operasional ada salah satu tim kita emang yang udah pengalaman lah. Nah, yang udah pengalaman. Oh, jadi udah ada partner yang udah pengalaman di F&B. Udah, dia ada 12 restoran. Oh, oke. Nah, dia yang menjadi PIC-nya nih. Nah, oke, dia lagi ada sibuk meeting sebentar. Nah, ini kita bikin supaya tempat ngumpul-ngumpul lah dengan harga yang terjangkau, makanan enak. Oke. Jadi ya kita bikin senyaman mungkin, pas juga pengeluarannya juga enak lah gitu Oke. nih Will. Kenapa yang dengan tempat sebesar ini ya Pak Rusmin? Kenapa yang dibuat kopitiam? Kenapa nggak restoran? Kita emang buat nyantai sih ya, Buat buat nyantai, WFC juga sambil bisa menikmati makanan lah. Oke, baik. Jadi begitu ya teman-teman ya. Karena kopitiam itu kan sebenarnya kalau misalkan kita mudahkan bahasanya ya, kopitiam itu kan adalah warkopnya orang Chinese. Betul. Biasanya kan kecil-kecil, Betul. bentuknya kios, paling nggak 2 kios aja. Betul. Kalau ruko mungkin 1 ruko jadi 1. Kalau ini kan gede banget ya. Ya cukup besar lah. Cukup besar, betul. Ya kalau untuk kopitiam menurutku ini udah cukup besar. Ini udah harusnya gedung ini bisa jadi restoran, tapi Iya. dijadiin kopitiam. Iya, betul. Oke, ya, masih ada lagi yang belum kita lihat ya, 2 ruangan Boleh, ya. silakan. Nah, yang ini VIP room-nya ya. Oh, ini VIP room. Ini kapasitas berapa nih, Pak? Bisa kalau dipaksakan nyaman 10 sampai 12. Nyaman 10-12. Mau 14 bisa. Kita udah siapkan juga whiteboard-nya ya. Oke. Sama TV lah ya. Whiteboard, TV, AC semuanya Udah free. siap. Iya, free. Free. Ada juga ya, free semuanya. Ya tinggal makan ya, kita minimumnya sangat terjangkau lah ya. Berapa sekitar tuh? 700. Oh, 700 minimum ordernya Iya. udah bisa pakai Iya. VIP room. Iya. Wow. Ya 600 700 lah kita buat itu. Murah banget, Iya. murah banget. Ini yang paling unik nih ya, mejanya belok. Iya. Ini paling unik nih, mejanya nekuk dia ya. Karena bangunannya sih ya Pak Rusmin ya. Iya. Ini kalau dilihat dari luar nih, bangunan si kopitiamnya dia tuh kayak di hook gitu ya Pak Rusmin. Iya, Jadi nekuk ya. Nah, ini kapasitas berapa nih Pak? Yang ini sekitar 14 sampai 18 orang lah ya. 14 sampai 18. Iya. Oke, kita mau turun ke bawah, sekalian kita juga mau order makanan-makanan. Boleh, menarik silakan. di Chill and Chat. Let's Boleh. go. Oke, teman-teman, kita udah ada di lantai 1 dan kita bakal order menu makanan di Chill Chat ya. Halo, dengan Halo, Pak. Mbak siapa nih? Mbak Reva. Mbak Reva ya. Menunya cukup banyak ya. Makanan sekali lagi aku tanya halal ya ini Iya, ya. halal.
Oke, no pork, no lard ya. Iya. Nah, sekarang kalau aku udah datang jam segini nih ya, ini kan jam makan siang nih. Iya. Apa sih yang harus aku pesen? Kakaknya, kita di sini ada bestsellernya nasi lemak, kue tiaw Oke. siram, mie tomat, mie laksa Singapura, sama nasi salted egg. Oh, nasi salted Iya. egg. Mie tomatnya berarti Medan gitu ya stylenya ya, kayak bener ya? nyemek gitu. Oh, kayak Iya. nyemak, oke. Boleh deh, aku mau nyobain nasi lemaknya, berarti yang otentik kita coba pakai rendang nggak sih? Rendang, iya Rendang betul, asik ya? betul. Boleh kita cobain deh. Nasi lemaknya yang rendang, terus kue tiaw siram ya? Iya, Kue tiaw siramnya yang apa? Yang Seafood. seafood. Iya. Oke, boleh. Menarik sekali. Terus mie tomat juga asik loh, mie tomat. betul, itu rasanya baru pasti Kak. Iya, bener. Jarang banget Iya. orang jual mie tomat ya. Mie tomat aku cobain deh. Mie tomat apa nih? Yang telur aja Yang kayaknya, telur, iya. biar lebih asik gitu ya. Nasi ayam salted egg. Tapi kamu nggak ada ala carte-nya ya ini ya? Maksudnya ayamnya aja gitu nggak ada ya? Nggak ada. Harus sama nasi Iya. semua ya? Oke, ya karena kopi tiam ya. Iya. Apalagi yang harus aku coba? Cemilannya kita punya kaya toast. Kaya toast kita bestseller banget di sini. Masa? Iya. Kayaknya betul. bikin sendiri nggak sih? Bikin sendiri kaya Oh, iya? toastnya. Iya, sri kayanya. Oke, menarik banget loh. Sri kayanya bikin sendiri ya. Boleh deh cobain kaya toastnya satu. Terus, ada dimsum juga. Ya, siomay-nya juga kita bestseller di sini Kak. Oke, siomay-nya boleh kita cobain deh Yang udang atau ayam? ayam satu, udang satu. Bapau, Udah kaya tos. cireng kita Cireng bikin pakai sendiri? bumbu rujak. Oh gitu, bikin Iya. sendiri nggak sih? Cirengnya iya. Iya. Wow, asik juga sih ya cireng ya, cireng. Boleh cireng satu deh. Cireng, Nasi salted egg-nya satu deh. salted egg. Nah, untuk minumannya apa nih yang harus kita pesan? Mau yang coffee atau non coffee Kak? Aku mau yang coffee, coba kamu Yang kasih. coffee aku rekomen Kakak avocado coffee. Avocado coffee, Iya. ice ya? Iya, Boleh. betul. Less sugar. Kita nggak pakai sugar. Oh nggak pakai sugar. Nggak pakai. Terus pakainya apa? Pakainya murni, itu avokadonya murni. Oh jadi manisnya dari Iya, mana? dari avokadonya. Dari avokadonya. Oh, iya iya. Manisnya murni dari mbaknya. Bisa aja kamu. Oke, teman-teman, gue udah selesai pesan. Banyak lah ya pesanan kita ya. Iya, totalnya 10. Totalnya 10, kayaknya udah cukup lah ya. Oke, jangan mentang-mentang diundang semua dipesan. Rakus namanya. Oke, teman-teman, kita tunggu semua makanan yang kita pesan datang ya. Thank you, Mbak. Terima kasih Kak. Oke teman-teman semuanya, udah datang makanan yang kita pesan. Ini for sure ya, gue nggak tahu nih karena kita ngonten kenal ownernya atau gimana. Ini semua yang makanannya datangnya cepet banget. Gue nggak tahu gimana mereka prepnya ya, tapi ini semua nih makanan sebanyak ini datang hanya sekitar 15 menit. Goks ya, gila ya. Wow, gue mesen tadi dikit datang segini banyak. Gila emang. Kalau ngonten kenal sama ownernya begini, privilege-nya banyak. Dan ini menurut gua salah satu strategi marketing yang cukup baik ya. Kenapa? Mereka buka di Jakpus. Di sini tuh di sekeliling ini banyak banget kafe, kopi tiam juga, gede-gede. Harganya mahal teman-teman ya. Mereka udah harganya di bawah rata-rata. Ngasih es teh segini. Yang kita tahu di mana bisnis kafe, coffee shop itu ngambil untung dari minuman. Mereka berani ngasih es teh segede gini. Orang kan nggak mungkin beli lagi, coy. Gokil bos ya. Kita makan dari mana nih ya? Bingung, banyak banget dikasih. Oh, favorit gue dulu, cireng bumbu rujak. Sedap. Karena mereka memang konsepnya adalah kopi tiam atau kafe ya. Jadi mereka memang nggak ada menu ala carte. Mereka semuanya paket-paketan ya atau nasi-nasian ya. Di sini kita udah pesen kue tiaw siram, ini mie tomat. Kalau gue sih doyan mie tomat, kita bakal coba ya mie tomatnya rasanya seperti apa. Kue tiaw goreng. Ini apa? Nasi salted egg, nasi lemak, itu ada bakmia. Tadi katanya wajib coba. Oke, let's go. Mie tomat nih khas Medan biasanya. Nah, mie tomat dia modelnya nyemek-nyemek gitu. Kita cobain.
Gue di sini pesan mie tomat yang original ya, yang pakai telur doang. Ini asli enak banget. Tadi pada saat makanannya dianterin juga memang kecium smoky, wangi ya. Masaknya jago ya. Dan sesuai ekspektasi. Aromanya dengan rasanya benar-benar nggak bohong. Enak banget. Kita lanjut cobain kue tiaonya. Ini kita juga tadi nggak pesen ya. Tadi si Pak Rusmin harus cobain katanya. Kue tiaonya sih bagus sih, kayaknya tepung beras kali ya. Tuh, lebar-lebar kue tiaonya, lebar banget. Ya. Kue tiao seafood. Ada apa aja nih? Cumi. Ada udang nggak? Oh ayam ya, ayam. Gue kirain seafood. Ayam. Kita cobain ya. Kue tiao ayamnya. Ini sih warnanya tuh, lihat tuh. Jago nih main woknya tuh, sampai burn gini ya. Woks. Oh gokil sih. Gokil. Eksekusinya nggak bercanda ini. Keren. Sebenarnya kalau punya kualitas dan rasa yang bagus, gue nggak heran. Karena Cilcet tuh punya beberapa owner. Dan satu ownernya itu adalah pemain besar di F&B. Jadi harusnya kualitinya bagus banget. Ya, kita cobain nih. Kue tiao siram. Tekstur siramannya sih oke banget ya. Ini kayak ada otak-otak gitu ya, atau fish cake. Keren. Udangnya udah dikupas. Sayurannya ada sawi. Dia nggak pakai toge. Kue tiaonya sih bagus nih ya. Kita coba ya. Oke, keren. Teknik masaknya bagus. Ini kokinya benar-benar ngerti masak ya. Ini pasti kue tiaonya di saute dulu sama mereka. Karena pas gue makan kue tiaonya tuh berasa ada smoky-nya. Wah gila, gokil. Gak nyampe gocap ini kayaknya ya. Gila, kualitasnya gokil sih ini. Asli enak banget. Oke, sebelum ke nasi-nasian kita makan mie ayamnya dulu nih. Ayamnya pakai ayam kecap. Dia kasih telur kecap juga ya, modelnya Chinese banget. Goks ya. Kita cobain mie-nya. Mie-nya pakai yang keriting. Asik nih. Seperti biasa. Mie ayam atau restoran enak, kita sikat dari kaldunya dulu. Kalau kaldunya udah asik, pasti kualitas produknya juga asik. Kaldunya ayamnya berasa clean ya, tipe kaldu yang clean. Box. Ini ayamnya kita sikat ya. Gila. Ini asli serius banget, niat banget bikinnya. Ini bikin telur kecap kalau buat mie ayam doang sih ngeri banget. Ini bener-bener telur kecap yang otentik Chinese. Masuk ke mulut, berasa rempah-rempah Chinese-nya. Bunga lawang, kayu manis ya, dengan cita rasa manis dari kecap dan bumbu yang balance. Gokil loh ya, mereka bikin mie ayam pakai telur kecap, tapi telur kecapnya pun bikinnya nggak asal. Bener-bener
Nice banget, nice. Eksekusinya luar biasa. Kita cobain nasi lemaknya. Nasi lemak, oh ini bu. Oke, nasi lemak ayam rendang itu bukan ayam rendang yang diungkep jadi rendang gitu ya. Tapi ayam goreng terus dikasih bumbu rendang kayak gini. Set. Ayamnya empuk asik. Yang terakhir, ini ada nasi ayam salted egg. Satu porsinya ada chicken salted egg-nya cukup banyak ya. Cukup melimpah porsinya. Tuh ada telur ceploknya juga. Kita udah banyak makan nasi, jadi kita cobain si ayam salted egg-nya aja. Gue tadinya mau ala carte karena kata Pak Rusmin wajib cobain, ini enak banget ayam salted egg-nya. Let's go. Oke. Gua ngomong apa adanya. Buat kalian semua yang ada di Jakarta Pusat dan sekitarnya, nongkrong di Cilcet, ini bukan cuma sekedar nongkrong, bener-bener makan enak. Sumpah datang cobain sendiri, ini beneran enak. Salted egg-nya bukan pakai yang powder, bukan pakai yang asal-asal bikin ya. Ini beneran the real salted egg chicken, enak gila. Sekarang saatnya kita cobain dimsum. Apakah dimsumnya betul-betul enak ya? Apakah ini dimsum yang goks? Atasnya isinya ada udangnya, ini kayaknya satu lembar tuh. Di dalamnya daging ayam. Mari kita coba. Udangnya garing di atasnya, kriuk-kriuk. Terus adonan ayamnya juga empuk banget. Nah ini untuk si somai yang pure ayamnya ya. Kalau kelihatannya dari bentuknya, dia lebih besar dari yang udang. Let's go, kita cobain. Kita udah makan-makan yang berat ya. Nanti untuk rekomendasi terakhir aja ya. Ini surprisingly puas banget sih datang ke sini. Sekarang kita mau minum avocado coffee dulu. Ya, ini jadi espresso, dikasih jus alpukat ya. Tadi kan kita nanya, minta less sugar aja. Jangan, udah manis katanya. Manis dari mana? Alpukatnya nggak ada yang manis. Udah manis. Ternyata ada es krimnya, gue gampar juga nih. Pantasan udah manis, ada es krimnya. 1 scoop. Oke, kita cobain. Gua tuh kalau minum kan teman-teman mungkin tahu ya. Gua minum kopi itu cuma espresso aja. Gua nggak suka yang diolah-olah jadi cappuccino, jadi long black, jadi apapun. Pokoknya espresso is the best ya. Tapi gua minum kopi yang diolah itu, yang gua suka tuh cuma ini avocado coffee ya. Benar. Karena tim gue yang sayang banget sama gue ini udah tahu. Gue kalau lagi telat kopi, mereka pasti beliin gue avocado coffee yang kaleng itu. Ini goks, ini enak. Sekarang kita mau ke dessert ya. Jadi selain ada snack, ada main course, di sini juga ada dessert ya. Terus tadi kata ownernya, ini produk anaknya dia gitu. Kita disuruh cobain. Kita nggak pesan, disuruh cobain dari Joy As Baker ya. Ini adalah cheesecake-nya. Kita yang dikasih yang rasa berry, disuruh cobain. Ya gue nggak terlalu makan manis, jadi gue nggak terlalu bisa bedain mana kue yang enak atau enggak. Tapi paling dari segi ininya aja sih, quality produknya aja ya. Layer pertama dia ada coklat, terus di atas ini ada cheesecake-nya, ya, terus ini ada crumble-nya. Let's try.
Oke. Rasanya balance, asik. Walaupun ada coklat, ada berry, nice banget eksekusinya. Rasa cheesecake-nya nggak kalah ya, ini nggak hilang. Jadi masih tetap berasa makan cheesecake. Terus crumble-nya ini bagus banget, ngasih tekstur crunchy-crunchy, jadi dimakan nggak boring. Khasnya pada sebuah kopi tiam atau warkop ala Chinese ya, pasti harus wajib ada kaya toast ya. Kenapa kaya toast? Dia orang Cina pada kaya-kaya, makanya roti kaya. Rotinya aja kaya, apalagi orangnya kayak gitu kan. Apa sih? Lip, nggak jelas banget. Saya. Oh, mereka pakai butter nih, asik, gokil. Habis digigit, tadi kan dijilat dulu, nyobain taste-nya. Itu kita gigit, dia muncrat. Ngeri banget, bos. Jangan, nanti tumpah-tumpah, anjay. Nice. Oke teman-teman semuanya, udah kita cobain semua makanan yang ada di Chilchat Coffee and Eatery ya. Kopi tiam yang berada di Jakarta Pusat, yang gede banget, kapasitinya bisa sampai 150 orang, 200 orang. Punya VIP room, punya function, punya meeting room, gokil. Harganya murah meriah untuk di daerah Jakpus ya. Sorry to say, makanan di sini pinggir jalan aja mahal-mahal. Boleh cek sendiri ya, anak Jakpus mana suaranya. Ini makanannya semuanya kalau gua nggak salah under gocap deh. Dari segitu banyak makanan yang dikeluarin sama ownernya, for sure gua appreciate dulu kepada kokinya yang eksekusi mie dan kue tiaw goks. Rasanya goks premium banget. Kayak toast ya oke, enak ya. Roti bakar dikasih selai serikaya pasti enak ya. Cheesecake-nya juga enak. Ini biasa makanan-makanan perempuan ciwi-ciwi yang buat nongkrong-nongkrong ya. Yang mau beli ya udah langsung aja nih. Gua nggak tahu berapa harganya. Joy Us Baker ya. Cheesecake-nya. Dan sekarang untuk main course-nya dari sekian banyak yang dikasih ke kita, gua kasih 3 rekomendasi terbaik yang wajib kalian pesan. Dan semoga pada saat teman-teman datang rasanya nggak beda dengan apa yang gua makan. Kalian pernah makan mie tomat nggak? Kalau belum pernah, cobain deh. Mie tomat di sini salah satu mie tomat yang enak ya. Eksekusinya tepat, nggak terlalu becek, nggak banjir, nggak banyak kuah, jadi nyemek-nyemek gitu. Terus rasanya nggak yang tomat banget, jadi masih cukup. Kayaknya bisa masuk di semua kalangan gitu. Ada mie tomat yang tomat banget ya, itu nggak semua orang suka. Menurut gua ini rasanya eksekusinya tepat banget. Yang gua suka itu kayaknya dia di toast dulu si mie-nya. Karena apa? Ada aroma smoky-nya. Ya, di sini gua pesen mie tomat yang telur, jadi yang originalan aja ya. Dan ini enak banget. Kalau gua saranin teman-teman yang baru cobain mie tomat, kalian cobain yang telur dulu deh. Nggak usah yang seafood, nggak usah yang ayam. Mie tomat telur tuh enak banget. Selanjutnya, ini jatuh kepada kue tiaw gorengnya. Untung dipesenin sama si Pak Rusmin ya. Ini gua rasa mereka pakai kue tiaw sih yang bagus ya. Ya karena kue tiawnya tuh yang bener-bener lebar banget. Tuh, kalian bisa lihat tuh. Dia burning loh. Ya, si kue tiawnya tuh. Kelihatan nggak gosong-gosongnya? Ya, ini gokil loh, ini masaknya jago ya. Ya ini untuk dapetin aroma smoky-nya, tapi ini bukan gosong ya. Ini menghasilkan aroma smoky, eksekusinya bagus, tepat banget. The last and to be the winner is kue tiaw siramnya, coy. Ya. Mereka punya eksekusi persis banget kayak gua kalau biasanya bikin kue tiaw siram. Jadi ini kue tiawnya tuh pasti mereka udah di toast dulu ya. Karena kenapa? Tadi gua makan kue tiawnya doang. Itu oh iya bener kelihatan tuh ada gosong-gosongnya juga tuh. Tuh kelihatan nggak? Nih. Tuh. Ya kan? Nah, bener kan? Ya, dia di toast dulu jadi smoky-nya dapet, di seasoning dan well seasoned gitu. Bukan yang rasanya medok gitu ya. Seasoningnya bagus, nggak terlalu flavoring. Nah, dia mainnya ada di kuahnya ya. Kuahnya juga bagus.
dimasaknya bagus. Kenapa gue bisa bilang gitu? Ini udah sangat dingin ya kue tiaw gua, tapi kuahnya masih kental. Mereka kalau eksekusinya nggak tepat itu kentalnya pada saat panas doang. Nanti pada saat dingin dia mencair. Tuh ini gokil ya. Jadi pertahanin ya para chefnya ya. Kasihan ya ownernya 6 orang bikin kopi tiam segede gini, ininya habis banyak. Dipertahanin kualitas dan rasanya. Terima kasih juga untuk Chilchat Coffee and Eatery sudah mengundang kita ya, Koko Kuliner dan tim untuk menikmati makan siang di sini. So guys, buat yang lainnya juga enak-enak. Tapi kalau kalian minta gua kasih rekomendasi apa yang harus kalian makan di sini, oh satu lagi, dimsumnya juga enak. Cobain dimsum udangnya ya. Sampai jumpa lagi kita di video dan episode berikutnya. Sehat selalu, Tuhan memberkati. Bye bye.